Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini sangat spesial buat kalian semuanya ya, karena Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang alasan abad pertengahan disebut abad kegelapan. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian semuanya yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal ilmu pengetahuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya ya. Dan langsung saja ke pokok pembahasannya. Alasan abad pertengahan disebut abad kegelapan. Abad pertengahan terjadi antara abad ke-5 dan ke-14 atau berlangsung selama kurang lebih 900 tahun. Periode waktunya tepatnya terjadi antara jatuhnya Kekaisaran Romawi dan awal Renaissance. Dalam sejarah Eropa, abad pertengahan disebut abad kegelapan karena banyak yang berpendapat bahwa periode ini hanya memberikan sedikit kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Aspek masyarakat dan budaya Romawi dan Yunani yang buruk juga sangat menjadi sorotan. Contohnya pertempuran gladiator dan perbudakan. Namun istilah abad kegelapan sendiri masih menjadi pertentangan bagi para sejarawan. Banyak menilai ada tingkat tumpang tindih periode waktu, variasi budaya, dan banyak faktor lainnya. Dengan semakin banyak bukti yang terungkap setelah abad ke-18, para sarjana mulai membatasi istilah abad kegelapan pada periode antara abad ke-5 dan ke-10 saja, atau yang sebagai awal abad pertengahan. Pertama, istilah abad kegelapan bias terhadap Roma kuno. Pada tahun-tahun setelah 476 Masehi, berbagai bangsa Germanik menaklukkan bekas kekaisaran Romawi di barat, termasuk Eropa dan Afrika Utara. Mereka menyingkirkan tradisi Romawi kuno demi tradisi mereka sendiri. Pandangan negatif tentang apa yang disebut abad kegelapan menjadi populer, terutama karena sebagian besar penulis pada masa itu, mereka antara lain St. Jerome dan St. Patrick pada abad ke-5, Gregorius dari Tours pada abad ke-6, dan Bede pada abad ke-8. Jadi ada bias pada Roma sentris yang kuat. Selain itu, gagasan abad ke-8 juga datang dari para sarjana Renaissance seperti Petrus Francesco Petressa yang memandang Yunani kuno dan Roma sebagai puncak pencapaian manusia. Oleh karena itu, mereka menganggap era sebelumnya sebagai masa yang gelap dan kacau, di mana tidak ada pemimpin besar yang muncul, tidak ada pencapaian ilmiah luar biasa yang dibuat, dan tidak ada karya seni hebat yang dihasilkan. Yang kedua, gereja menggantikan Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, gereja mengambil alih sebagai kekuatan paling kuat di Eropa dan mendefinisikan kembali hubungan antara gereja dan negara. Dengan tidak adanya Roma, Eropa pada awal abad pertengahan tidak memiliki kerajaan besar atau struktur politik lainnya sebagai kekuatan terpusat tunggal. Hanya ada masa pemerintahan Kaisar Frank Charlemagne, itu pun periodenya singkat. Sebaliknya, gereja abad pertengahan tumbuh menjadi lembaga yang paling kuat di Eropa. Ini didukung kebangkitan monastisisme sebagai sebuah gerakan yang dimulai pada abad ketiga oleh St. Antonius dari Mesir, yang kemudian semakin berpengaruh pada akhir abad pertengahan, yaitu 1000 sampai 1300 Masehi. Raja, ratu, dan penguasa lainnya selama periode awal abad pertengahan mengambil banyak otoritas dan kekuasaan mereka dari hubungan mereka dengan gereja. Kepausan menjadi sangat kuat, dimulai dengan Gregorius Agung, paus dari 590 hingga 604. Artinya, raja-raja Eropa tidak dapat memonopoli kekuasaan, tidak seperti pada zaman Kekaisaran Romawi. Gagasan tentang pembatasan kekuasaan kerajaan ini akan berlanjut hingga akhir abad pertengahan, yang mempengaruhi tonggak sejarah seperti Magna Carta dan kelahiran Parlemen Inggris. Dan berikutnya ketiga, pertumbuhan monastisisme.
Dominasi gereja selama abad pertengahan awal adalah alasan utama para sarjana mencap periode tersebut sebagai tidak tercerahkan atau dikenal sebagai abad kegelapan. Tapi sebenarnya gagasan itu secara khususnya dicetuskan oleh cendekiawan dari reformasi Protestan pada abad ke-16 dan masa pencerahan abad ke-17 dan ke-18 saja. Mereka meyakini para pendeta menekan kemajuan intelektual demi kesalehan agama, tetapi biara-biara Kristen awal ada yang mendorong keaksaraan dan pembelajaran, dan banyak biarawan abad pertengahan adalah pelindung seni dan seniman itu sendiri. Salah satu biarawan yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan awal adalah Benedictus dari Nursia 480 sampai 543 yang mendirikan biara besar Monte Cassino. Yang keempat, masa perkembangan sektor pertanian. Sebelum abad pertengahan awal, kemakmuran pertanian Eropa sebagian besar terbatas di selatan. Wilayah itu umumnya memiliki tanah yang sangat cocok untuk bajak gores, generasi awal alat pertanian. Namun, penemuan bajak berat yang dapat membalikkan tanah liat yang jauh lebih subur selanjutnya menggembleng pertanian Eropa Utara pada abad ke-10. Inovasi kunci lainnya pada periode itu adalah tali leher kuda yang ditempatkan di sekitar leher dan bahu. Ini memungkinkan kuda digunakan untuk mendistribusikan barang berat dan melindungi hewan saat menarik gerobak atau baja. Kuda terbukti jauh lebih kuat dan efektif daripada lembu, dan kerah kuda akan merevolusi pertanian dan transportasi. Penggunaan tapal kuda logam telah menjadi praktik umum pada 1000 Masehi. Para ilmuwan juga percaya adanya periode hangat pada abad pertengahan yang terjadi dari 900 hingga 1300. Menghangatnya dunia yang memberikan perubahan pada cuaca dikombinasikan dengan kemajuan penting dalam teknologi pertanian disebut memicu perkembangan pesat pertanian pada periode tersebut. Dan yang kelima, kemajuan besar di dunia Islam. Di antara mitos yang lebih populer tentang abad ke-8 adalah gagasan bahwa gereja Kristen abad pertengahan menekan ilmuwan alam, melarang prosedur seperti otopsi dan pembedahan. Ini pada dasarnya menghentikan semua kemajuan ilmiah. Namun, bukti sejarah tidak mendukung gagasan ini. Kemajuan mungkin lebih lambat di Eropa Barat selama abad pertengahan awal atau cenderung stabil. Sementara pada saat yang sama, perkembangan ilmu pengetahuan, matematika, dan sains justru melesat di dunia Islam. Perkembangannya didukung oleh literatur Yunani dan teks-teks kuno lainnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahan Latin dari buku Kompendatif tentang perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan oleh astronom dan matematikawan Persia abad ke-9 Al-Khawarizmi 780 Masehi hingga 850 Masehi akan memperkenalkan Eropa pada aljabar, termasuk juga persamaan linear dan kuadrat dengan versi Latin dari nama Al-Khawarizmi yang memberi kata-kata algoritma. Nah, itulah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai alasan abad pertengahan disebut abad ke-8. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.